Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terlebih lagi di satu hari ini. Kini Engkau telah menibakan kami di rumah kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan malam kita, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Jumat 28 Juni 2024, dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-32, dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-25. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan, ayat 25. Demikian firman Tuhan. Namun Engkau, ya Tuhan Allah, telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu perintah diberikan Tuhan kepada Yeremia untuk membeli sebuah ladang, di mana ladang itu memiliki suatu permasalahan. Di mana ladang itu menjadi suatu tempat atau sengketa. Sama halnya dengan kita. Pada saat ketika kita mau membeli sebuah ladang atau tanah, tentu kita menentukan kriteria-kriteria apa yang membuat layak untuk dibeli tanah tersebut. Di antaranya adalah pertimbangan yang harus kita lakukan adalah apakah lokasinya membawa keuntungan kepada kita. Lokasi itu baik atau tidak. Jikalau lokasi itu baik, berarti kriteria pertama terpenuhi untuk di mana kita memiliki pertimbangan membeli sebuah tanah. Dan yang kedua tentu kita mengetahui apa dan bagaimana status tanah itu. Apakah tanah itu baik atau tanah itu bersengketa atau bermasalah. Jikalau tanah itu bermasalah tidak mungkin kita membelinya. Jikalau tanah itu bersengketa tidak mungkin kita mengambilnya. Karena kita pun akan berusaha menghindari banyaknya sengketa permasalahan ketika kita mau membeli tanah tersebut. Apabila tanah tersebut tidak memiliki sengketa atau permasalahan, maka kriteria kedua pun dapat dipenuhi untuk kita bisa membeli tanah itu. Dan kriteria yang ketiga juga diketahui adalah bagaimana prospek ke depannya, masa depan ketika kita membeli tanah itu. Apakah ada kemajuan? Apakah lokasi itu memampukan untuk supaya rame, bisa untuk melakukan usaha atau apapun. Yang pasti, ketika kriteria ini terpenuhi, maka kita pun akan dengan sukacita membeli tanah tersebut. Namun berbeda dengan perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia. Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk membeli sebuah ladang di tempat Anatot, membeli tanah di Anatot, di mana diketahui tanah itu telah dimiliki oleh orang-orang Kasdim. Namun perintah itu tidak dibantah oleh Yeremia. Tanah yang diperintahkan Tuhan untuk dibeli Yeremia di Anatot, ternyata tanah itu sedang bermasalah. Tanah itu bersengketa. Yerusalem, kota di mana tanah Anatot berada, sedang berada di dalam kekuasaan Babel. Ternyata tanah itu bermasalah. Tetapi ketika ditanyakan apakah ada untungnya membeli tanah itu untuk masa depan, apapun jawabannya, Yeremia memiliki satu keyakinan bahwa perintah Tuhan atas dirinya itu adalah perintah yang bijaksana. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh Yeremia, Yeremia pun melakukannya. Dia bertindak untuk membeli tanah itu. Dengan membeli tanah tersebut, serta menyimpan surat-surat tanah tersebut dalam sebuah bejana, Yeremia menunjukkan bahwa iman percayanya suatu saat
tanah itu akan bebas dari penguasaan Babel. Dan tanah itu akan menjadi milik yang bisa diperjualbelikan kembali oleh Yeremia sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita berpikir apa yang diperintahkan oleh Tuhan bisa saja bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tuhan menginginkan kita hidup jujur di tengah-tengah ketidakjujuran. Apakah itu mendatangkan sukacita? Ternyata tidak. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Ternyata tidak. Akhirnya ketika kita jujur di tengah-tengah ketidakjujuran, kita semakin dibully, dibenci, dan tidak disukai. Ketika kita berbuat baik di tengah-tengah orang yang tidak berbuat baik, apakah kita disukai? Tidak. Justru malah kita disingkirkan, dimusuhi, bahkan tidak ada lagi yang mau berteman dengan kita. Namun inilah kenyataannya. Tuhan menginginkan untuk kita berbuat baik. Tuhan melakukan untuk kita melakukan perintah Tuhan untuk berbuat baik. Bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah satu kejujuran. Karena kacamata dunia hanya melihat untuk keuntungan-keuntungannya saja. Tetapi kacamata Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan meminta untuk kita melakukan perintahnya, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, akankah kita menaatinya? Ketika Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, akankah kita menaatinya? Pada saat ini Tuhan memberitahukan kepada melalui Yeremia, dunia mungkin saja menganggap ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita, ketika kita membalaskan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat, dunia mungkin saja menganggap komitmen kita untuk hidup baik dan seturut dengan Tuhan itu adalah satu kebodohan. Dan karenanya mungkin kita pun akan diperlakukan tidak adil. Kehendak Tuhan seringkali berbeda, namun ingatlah, pada saat kita belajar taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, apapun situasinya, kita percaya bahwa tujuan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Ketika Tuhan meminta kita untuk berbuat seturut dengan kehendaknya, sekalipun bagi dunia itu kebodohan, ingatlah tujuannya bahwa Tuhan akan memberikan yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah lepaskan komitmen kita untuk berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang telah kami dengar di malam ini. Engkau menginginkan kami untuk melakukan perintah-Mu ya Bapak. Walau terkadang hati dan pikiran kami sulit untuk menerimanya, sulit untuk melakukannya. Namun ketaatan dan kesetiaan yang Engkau perintahkan kepada kami mengajarkan kami untuk memiliki satu komitmen tetap setia seturut dengan kehendak-Mu. Maka kami akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Ajarkan kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, menuntun kami untuk berbuat baik, walaupun dunia menganggap itu menjadi suatu kebodohan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.